Masalah berikutnya yang datang dari teman-teman kita petani cabai, yaitu tanaman cabainya kerdil, stunting, stagnan, kurus, tidak mau berkembang. Pak, bibit yang kami beli ini adalah bibit hibrida, Pak. Ditulis F1 filial 1. Unggulan, Pak. Sudah kasih pupuk, Pak. Nggak mau tumbuh. Sudah kasih penanganan, Pak. Nggak mau tumbuh. Tetap stagnan. Berhenti pertumbuhan. Kerdil. Ada masalah yang harus Bapak Ibu ketahui. Oknum yang tidak bisa dilihat. Kalau trips, tungau, apis, kutu kepul, Bapak Ibu bisa lihat. Bagaimana dengan nematoda? Nematoda itu bukannya cacing, Pak. Ya, nematoda itu cacing. Cacing itu bukannya kita bisa lihat, Pak, dengan mata telanjang. Ya, tetapi itu cacing makro. Cacing mikro tidak bisa Bapak Ibu lihat. Itu yang disebut dengan nematoda mikro. Nematoda itu ada dua, sifatnya positif dan negatif. Nematoda yang positif ya sifatnya dekomposer sebagai agen pengurai. Tetapi itu nematoda positif. Ada nematoda yang sifatnya parasit atau negatif, patogen. Yang mau kita bahas ini. Dan kerdil itu 80% nematoda. Jadi bukan bibitnya yang salah atau palsu, ya. Buktinya yang lain hampir 80% tumbuh kok, vigor kok, besar-besar kok. Hanya ada beberapa saja 20% yang kerdil kan. Bukan masalah bibitnya, bibitnya sudah benar. Tanah lahan pertanian Anda yang salah. Seperti itu ya. Nah, nematoda ini bagaimana kita bisa tahu, Pak? Kan Bapak bilang nggak bisa lihat dengan mata telanjang. Gampang. Tanaman yang kerdil itu, Bapak Ibu cabut dia, bersihkan dengan air, lalu lihat akarnya. Perhatikan dengan teliti. Ada nggak bintil-bintil akar seperti bisul? Pak, setelah saya nonton video Bapak, besoknya saya ke lahan saya ketemu cabai saya yang kerdil, saya cabut. Saya bersihkan akarnya. Benar, Pak, ada bintil-bintilnya. Seperti bisul. Itulah nematoda. Targetnya apa? Targetnya adalah akar halus atau akar muda. Jadi dia menyerang itu pada tanaman cabai kita yang masih kecil. Penyebabnya apa? Kenapa bisa dia serang begitu? Yang pertama, salah olah lahan. Nematoda itu paling suka tanah lahan Anda itu lembab terus, basah terus, gak ada jeda keringnya. Yang kedua, penggunaan pupuk kompos atau pupuk kandang yang belum matang. Nematoda diambil dari limbah tai kambing itu, tai sapi itu, tai ayam itu. Pembuatan kompos itu Bapak Ibu, yang dia matang itu kan dia mencapai suhu sampai 65 derajat ya. Itu panas loh. 65 derajat itu nematoda cacing mikro seperti itu mampus. Jadi nggak mungkin dia hidup di situ. Kalau dia belum matang, masih lembab, masih dingin, matangnya dibuat di lahan, ya konyol. Itu yang kedua. Atau misalnya pupuk yang diberikan, misalnya pupuk yang tinggi kalsium. Misalnya pupuk dasar, kita pakai TSP. Itu juga bisa. Coatingnya kalsium. Itu juga bisa kalau nggak mau pakai kapur-kapuran. Seperti itu ya, kalsiumnya tinggi. Jadi dia bisa memberikan unsur fosfor, dia juga bisa menaikkan pH. Seperti itu. Kalau misalnya yang praktis, Pak, yang gampang apa? Dekomposer M21 ini, pakai. Ya, Bapak Ibu pakai. Cabut lalu area di situ sebelum tanam baru, tambal sulam. Bapak Ibu lubang tanamnya itu dibuka, kasih sedikit bahan organik di situ, lalu tuang ya dekomposer M21 ini. Satu tutup botol saja cukup untuk satu lubang tanam. Biarkan mikroba-mikroba baik itu berkembang biak di situ untuk menekan pertumbuhan si nematoda mikro tadi. Kalau skala lebih luas lagi Pak, berhektar-hektar lahan saya cabai ini. Gimana caranya? Di bedengan Anda itu ditutup mulsa plastik bening. Itu solusinya. Kalau di luar negeri Eropa begitu untuk nematoda ya. Jadi mereka pakai plastik bening untuk menciptakan apa? Menciptakan panas. Karena plastik bening itu di atasnya tersinar matahari, panasnya masuk ke dalam tanah. Mampus nematodanya.